Ke Semarang beli lumpia. Jalan-jalannya ke Lawang Sewu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Matt, Halo Eca, lagi ngapain? lagi ngeliatin foto-foto kegiatan sosialku sebelum pandemi nih. Oh, kegiatan sosialnya ngelibatin siapa aja tuh? Orang-orang yang punya keterbatasan mental seperti anak sensory processing disorder gitu. Oh, pernah mikir gak sih kalau selama pandemi gini, anak-anak yang punya keterbatasan mental kayak anak SPD gitu, terus terapinya gimana ya? Bukannya mereka tetap harus terapi ya, biar kemampuannya nggak turun gitu. Ya juga ya, apalagi penerapan terapi sensomotor reflex integration melakukan sentuhan langsung pada anak tersebut. Kira-kira penerapan terapi sensor motor reflex integration selama pandemik efektif nggak ya buat mempertahankan kemampuan sensoris dan motorik anak? Berdasarkan kondisi yang seperti ini, memunculkan berbagai pertanyaan di benak kami, seperti apakah terapi sensor motor reflex integration pada anak sensory processing disorder sebagai alternatif pilihan yang efektif untuk mempertahankan kemampuan sensoris dan motorik anak di era pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana penerapan alternatif terapi sensor motor reflex integration pada anak sensory processing disorder yang dilaksanakan pada era pandemi COVID-19? Physical distancing atau pembatasan fisik merupakan salah satu cara yang disarankan oleh WHO untuk mengurangi angka penyebaran virus corona. Dalam penerapannya, masyarakat di Indonesia diharuskan untuk menjaga kontak fisik dengan orang lain. Hal ini dapat menghambat praktik terapi pada anak sensory processing disorder oleh fisioterapis. Sensory processing disorder atau gangguan pemrosesan sensori merupakan suatu kondisi di mana otak mengalami kesulitan dalam menerima dan memberi tanggapan terhadap informasi yang masuk melalui panca indera. Gangguan pemrosesan sensoris dapat mempengaruhi salah satu atau beberapa indera seperti pendengaran, perasa, atau peraba. Sensor motor reflex integration merupakan terapi yang bertujuan untuk meningkatkan pola refleks pada anak-anak dengan gangguan perkembangan. Terapi ini bermanfaat untuk mengintegrasi sensori motor mereka, perencanaan kognitif, regulasi perilaku dan pengendalian diri, serta penumbuhan emosional. Metodologi yang kami gunakan dalam meneliti permasalahan ini adalah studi pustaka, survei, kuesioner, dan wawancara. Terapi yang dilakukan oleh terapis selama era pandemi COVID-19 memiliki intensitas yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya, serta menekankan penggunaan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Peneliti membangun kuesioner didasarkan kepada teori elemen inti terapi integrasi sensori dalam Weiman et al. Yang kemudian divalidasi oleh expert. Dan selanjutnya, kuesioner dibagikan kepada 7 orang responden yang kemudian masing-masing responden terapis dapat mengisi kuesioner lebih dari 1 kali sesuai dengan jumlah anak yang ditangani. Hal-hal yang diujikan dalam terapi antara lain pertanyaan dasar seputar pelaksanaan terapi dan rangkaian terapi yang meliputi fine motor, gross motor, aktivitas peningkatan kemampuan sensori, aktivitas peningkatan kemampuan motor, dan pengamatan umum. Penilaian rangkaian terapi didasarkan pada aktivitas yang diterapkan oleh terapis pada anak penderita sensory processing disorder. Aktivitas terapi sensor motor reflex integration pada anak sensory processing disorder selama era pandemi COVID-19 atau new normal dinilai efektif berdasarkan hasil kuesioner, hasil wawancara, dan hasil validasi expert yang menyatakan bahwa 100% anak tetap menjalankan terapi walaupun pada awal kemunculan pandemi sempat terhenti. Didapatkan juga hasil yang menunjukkan bahwa selama era new normal, kemampuan anak tidak berbeda secara signifikan dengan era pra-COVID. Bahkan beberapa kemampuan anak mengalami peningkatan pada era new normal. Hal ini dikarenakan penerapan terapi yang
yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan sensoris, motorik, dan refleks oleh terapis yang menggunakan protokol kesehatan yang sesuai. Upaya ini merupakan alternatif yang dilakukan ketika masa pandemi COVID-19 dengan mengatur intensitas terapi lebih detail serta pengetatan protokol kesehatan yang sesuai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terapi sensomotor reflex integration pada anak penderita sensory processing disorder terbukti efektif untuk mempertahankan kemampuan sensori dan motorik selama era pandemi COVID-19. Beberapa cara dapat dilakukan seperti menggunakan terapis pribadi yang datang ke rumah atau anak dapat datang ke klinik terapi tetapi menggunakan protokol kesehatan yang sesuai. Orang tua asuh juga dapat menggunakan aktivitas ringan untuk meningkatkan kemampuan anak dan menjalin komunikasi secara intensif dengan terapis, melakukan maintenance, melakukan pengamatan terhadap progres secara berkala, dan melakukan pencatatan harian. Berdasarkan hasil kuesioner, protokol kesehatan yang digunakan adalah masker, face shield, sarung tangan medis, cuci tangan sebelum menangani anak, serta penerapan etika batuk dan bersin. Berdasarkan penelitian ini juga dapat digunakan untuk terapi yang dilaksanakan dengan penyesuaian kondisi COVID-19 dan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan segala bentuk terapi di seluruh Indonesia dengan penyesuaian kondisi pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.